والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Allah dan Rasulnya mengundang saudara-saudara semua. Jadilah orang-orang yang rakus. Di mana lagi dibangun masjid, di mana lagi dibangun madrasah, di mana lagi dibangun pesantren. Saya tidak ngomong hanya Darul Quran loh ya. Yang mana aja kita support. Coba bayangin anak-anak kayak pesantren Darul Quran ya. Coba ibu ya, bisa nggak ibu ngatamin Quran 1.800 kali dalam 1 tahun? Bisa tidak? Bahkan bukan 1.800 kali, 18.000 kali dalam 1 tahun, bisa tidak? Saya bisa, atas izin Allah. Teman-teman saya bisa, donatur-donatur pesantren Darul Quran bisa. Kok bisa Ustaz? Iya, karena lahum nasibum minha, buat mereka bagian itu. Emang setiap santri berapa kali ngatamin Quran dalam setahun? Kalau di Darul Quran setiap tahun ngatamin 1.800 kali. Insya Allah, asal dia tidak sedang izin. Kalau izin pun, kalau dia santri yang baik, di luar pun tetap ngatamin Quran sebanyak itu. Sebab apa? Setiap habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hatam 1 kali sebanding kali 5 kali hatam sehari, kali 30 150 kali hatam, kali 12 1.800. Ente jangan bilang ente cuman kulhu anak. Cuman kulhu juga bisa nggak jadi pakaian betul-betul rutin terus-terusan sepanjang hari, istimrar, mudawamah, susah bu. Tapi karena santri komandonya dari depan, dari imam ngikut belakang. Pahala siapa? Pahala mereka yang mencopot cincinnya, pahala mereka yang kemudian melepas gelangnya. Yang belakang bilang, tuh kan, selamat kita nggak bawa. Ustaz, kalau yang kenal saya, dia punya 2, dia bawa 2. Apalagi dia punya Allah dan dia kenal Allah. Kalau yang nggak kenal Ustaz Yusuf Mansur, iya, duduknya di belakang biar nggak kejangkau.
Siapa yang ceramah? Sok Mansur. Ih, jangan mau cincin. Dan copot. Lakinya udah BBM dia. Hati-hati mah. Lo ngapain gak disedekahin? Wallahu yukhaffifu ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ente bisa nyari duit 700 juta? Bisa tidak? Kalau nggak bisa sini, aku yang beri. Allah meringankan beban kalian semua. Cincin ini 2 gram, taruh ke atas 1 juta, Allah pulangi jadi 700 juta. Masa nggak mau? Kalau nggak mau bawa aja. Nanti coba besok subuh lihat, tetap aja segitu. Ulang tahun ke-15 tetap aja segitu. Tetap segitu. Nah, nggak ada perubahan. Tapi kalau disedekain besok subuh lihat, nggak ada. Tapi Allah yang ganti. Tadi yang nggak hamil. Tadinya suami masya Allah nggak betah di rumah, sekarang di rumah di PHK. Gua bingung malu nih. Gua udah sedekah kalau di PHK. Bang, ada doa yang lain. Apa doanya? Saya pengen abang lebih banyak waktu sama saya. Tapi gimana masalah kerjaan? Dah bang, masalah kerjaan urusan Allah, kata Ustaz. Yang penting kita duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wa inna kerja'a kerja'uka. Sesungguhnya semua pekerjaanmu sholat aja udah enteng. Kalau ente pada kerja dapat duit biasa, tidak liyakuna lil alamina nadhira. Tapi ente ya kerja, duit ada. Saking saya bilang seperti tadi patungan usaha dan patungan aset. Andai Rasul tidak melihat bekerja dan bisnis dagang sebagai ibadah, niscaya dia sudah menyuruh semua umatnya untuk sujud aja udah, nanti Allah penuhin semua. Tapi Rasul nggak begitu, dia kasih value juga. Ustadz, jadi mendingan buat sedekah dong duitnya, nggak usah ikut patungan usaha. Begini, saya punya jawabannya. Apa jawabannya? Nawaitunya bismillah karena Allah nih usaha. Begitu kita naruh duit 10 juta buat hotel, niatkan untuk servis orang-orang yang mau haji dan umroh. Jadi ibadah lebih daripada 10 juta. Cuma bisa-bisa Ustadz Yusuf emang kita mikir-mikir apa gitu kan. Lo memang betul ada 7 amalan yang dibawa ke surga nanti. Di antaranya menyediakan rumah makan dan menyediakan rumah tempat istirahat. Cari hadisnya. Tuh ada betul 7 itu. Menyediakan tempat istirahat buat yang berpergian jauh. Allahu Akbar. Pengusaha hotel kalau dia sungguh-sungguh, pahala dari situ dibawa betul sama dia. Apalagi yang datang jemaah umroh, setelannya udah setelan duha, setelan sholat malam, gak pernah bisa lihat sejadah. Pokoknya pengen gelar aja. Di hotel kita 24 jam alunan suara ayat suci Al-Quran. Bukan kaset, live. Anak-anak santri ganti-berganti live. Bukan kaset, nggak ada cerita kaset, live langsung. Nah pahala siapa? Oh iya benar, makanya udah sedekah lewat jalan usaha supaya bisa juga dan seterusnya. Habis sedekah cincin kawin, suami di PHK, tapi bisa sholat dia 12 rakaat bersama istrinya. Allah. Siap mah? Siapa? Sholat, sholli sunat duha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam, sholat malam.
Nggak pernah terjadi sebelumnya, tapi ya begitu sedekah motor, sedekah mobil, bisa Allah banguni, bisa berdua dengan Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Masya Allah, Allah. Urusan rezeki ya, lihat nanti akhir bulan bingung aja. Bukan bingung karena enggak aneh ya. Si Sulung bilang, Pak, ada temen bilang udah dibayari. Yang nomor 2 bilang ada yang mau datang nggak lama. Yang nomor 3 bilang alhamdulillah bulan depan saya kerja. Yang nomor 4 alhamdulillah subhanallah sembuh dari sakit dan seterusnya, barokah. Allah tuh kalau udah mau kerja. Belum lagi saya bilang tadi return dari value. Apakah anak-anak pesantren Darul Quran hanya baca Al-Ikhlas saja? Tidak. Perhatikan. At-tahiyyatu salawat. Assalamualaikum. Terakhir fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak nih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung tuh 1000 orang Pak beristighfar, bukan sekali, 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa yang sanggup beristighfar 1000 kali? 1 kali saja santri baca, 1000 kali berarti setiap habis sholat. Siapa di antara anda semua? Saya? Aduh bos, nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya pernah panggil Ustadz Jamil muda saat itu. Kita sekarang udah sama-sama tua. Udah tua kita ini, 3 tahun lagi udah 40, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sepertinya baru kemarin kita bercerita tentang tukang bubur naik haji. Oh itu kisah asli Semarang. H54 AN Hasan. Ini yang beli. Cuman sekarang tukang buburnya udah kemana-mana. Siapa di antara ibu dan bapak yang sanggup 3000 istighfar setiap kali? Tapi dengan duit ibu yang recehan mungkin, atau yang setengah recehan, atau mungkin yang rada mendingan ada jutaan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidur pun dapat. Ustadz Jamil muda, Rahim muda, Hendy muda, pada satu saya kumpulin datang. Siapa di antara lu pada yang tidak putus salat malamnya? Pada diem. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup. Siapa di antara lu pada yang nggak putus salat berjamaah? Pada diem juga. Saya bilang saya insya Allah nggak pernah putus salat malam. Sombong tak? Bukan, saya lagi ngajar. Muka-muka nggak percaya mulai muncul. Rahim udah mulai. Masya Allah Ustadz, waduh, subhanallah. Saya nggak putus puasa Senin Kemis, nggak percaya teman-teman, nggak pernah ngeliat saya puasa. Saya nggak pernah putus Daud, nggak percaya. Saya bilang saya nggak pernah berhenti baca Quran, 24 jam saya baca Quran. Baru saya kasih tahu rahasia. Kenapa? Karena saya ngajar, karena saya jadi ustadz, karena saya membangun pesantren. 24 jam selalu di pesantren itu selalu ada anak-anak yang ada saja anak-anak tiba-tiba dia nggak tidur, dia itikaf. Ada ustadz-ustadz yang jam-jamnya tuh kayak udah diatur oleh Allah, nggak pernah itu diem pesantren Darul Quran. Ada, nggak ada.
Anak-anak putus, semua putus, tamu datang, malaikat tuh men. Yang gitu-gitu tuh udah malaikat sudah. Allah suruh jangan sampai mati Quran di dalam Quran. Jalan situ, dia datang seperti pengembara, duduk, apa yang bisa dibantu? Enggak, saya mau di sini saja. Mau ketemu siapa? Enggak, kita mau itikaf di sini saja. Oh sudah. Nggak mau ketemu Ustaz Yusuf Mansur? Nggak penting. Malaikat ngapain ketemu aneh? Aneh kalau ketemu malaikat males juga. Iya kalau malaikat yang benar. Kalau Israel gimana? Belum siap kita. Nggak pernah putus. Dan saya bahagiakan teman-teman yang lain. Tapi antum ini sahabat ana. Antum teman perjuangan ana. Nggak ada ana kalau nggak ada antum atas izin Allah. Maka antum pun dapat pahalanya. Antum tidur, yang lain bangun, antum dapat pahalanya. Antum mulut diam karena yang lain baca, antum dapat pahalanya. Itu dia. Nggak pernah ada putusnya. Nggak pernah ada putusnya. Terus tuh amal sholatnya panjang gitu. Sholat duha, siapa yang sanggup sholat duha setiap hari 4.000 rakaat? Siapa yang sanggup? Apalagi kalau amalnya sudah kayak gontor, 4.000 satu tempat. Itu panennya kayak apa itu? Kayak situ Bondo, 10.000 muridnya. Bah, subhanallah. Semarang apa yang besar? Jawa Tengah banyak kan? Di Rembang, di apa itu pesantren yang kudus. Wah, itu mulut baca Quran terus. Allah, ente cuma nyetor satu beras doang. Cuma nyetor satu beras, satu gantang, satu plastik, 1 liter, 1 karung. Cuman segitu tapi dipakai ngeganjel santri, dapat seluruh amalannya santri. Allah, bakhil banget kalau begitu, nggak mau maadu, pelit betul. Allah meringankan kita semua. Allah meringankan kita semua. Apalagi Allah bilang, sudah, kalian jangan bertuhan sama yang nggak bisa ngapa-ngapain. Duit tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan bertuhan duit. Jangan bertuhan duit. Allah ngingetin tuh di ayat yang tidak sengaja saya baca tadi. Wattakhadhu min dunihi alihatan. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. Padahal apa kata Allah? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak pernah menciptakan apapun. Mereka yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka nggak punya kekuatan apapun buat diri mereka sendiri. Ini kertas dirobek di diam. Ada gitu kertas, begitu kita ambil, seret, jalan. Oh jalan, saya lihat jalan lagi. Nggak ada. Kalau ada itu cuman di TV. Apa itu? Yang buat lucu-lucuan itu. Ternyata ada benangnya lah, segala macam lah. Nggak ada. Duit nih di kantong. Ayo keluar, keluar. Keluar. Nggak bisa, sampai kita rogoh dia, lalu kita bayar dia. Lalu kenapa bergantung bersandar sama duit? Nah, hasbinya Allah, itu yang benar. Nah, belum kalau ilmunya santri kemudian menjadi ilmu kayak begini atas izin Allah. Dia katakan kepada keluarganya, Mi, saya belajar, alhamdulillah, kata Ustadz di pesantren ada zikir, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, apa aja beres sama Allah. Terus dia cerita yang diajarkan sama pesantren. Mau sepatu bola, udah hasbi Allah aja. Terus sebagai ikhtiarnya gimana? Jalan ke tukang sepatu. Jalan tukang sepatu sampai sono, tutup tokonya. Tutup tokonya, ada satpam datang. Nyari apa, Dek? Sepatu bola, Pak. Sepatu bola. Kamu nomor berapa? Kayaknya kamu seumur nih sama anak saya. Ke rumah aja yuk. Rumah diajak. Coba jajalin sepatunya. Subhanallah, cocok. Makasih ya, Pak. Kaosnya ada. Apalagi kalau kemudian dia bisa ngajar sama orang-orang. Dia bisa ngajar sama orang-orang. Seperti Yusuf Mansur, sekarang saya yang mengajar. Dulu kan kita belajar. Siapa yang dapat pahala ini? Oh lupa, pahala guru-guru saya, pahala orang-orang tua saya, pahala paman-paman saya, pahala yang ngarang kitab, pahala yang ngajarin kitab, pahala yang kemudian bercerita pengalaman.